Baik siswa sekalian, kali ini kita berada di tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Nah, di sini kita akan mengamati ya, kali ini cukup mengamati gambar. Kita mengamati gambar, sebuah gambar yang mana ada cangkukan di sini. Ini ada pohon yang dicangkok. Nah, pohon ini dicangkok dengan tujuan bahwa batang yang dicangkok itu dapat ditanam dan menghasilkan buah. Oke. Kenapa dicangkok? Karena cangkokan itu ternyata lebih cepat tumbuh. Kemudian kadang kualitas buahnya lebih baik daripada kualitas induknya. Jadi ini dicangkok ya, dicangkok, di kulit luarnya dibelah, dibersihkan, kemudian ini diikat, diberikan tanah biasanya, kemudian diikat setelah tumbuh akar, diberi air ya, supaya kemudian diikat, ditutup jika akarnya sudah tumbuh, daerah sini dipotong dan ini menjadi pohon yang baru dan ditanam. Nah, biasanya kalau hasil cangkokan itu hasilnya buahnya bagus, tumbuhnya lebih cepat, buahnya bagus. Tetapi kelemahannya dia mudah rebah karena akarnya tidak kuat dan tidak sama dengan pohon induknya. Kalau pohon induknya dia itu jika pohon mangga memiliki akar tunggang, akar besar yang jauh turun ke dalam tanah, sementara pohon cangkokan tidak. Jadi dia semua akar serabut. Oke. Nah, cangkok juga merupakan salah satu proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara vegetatif atau buatan. Ya, kalau generatif itu perkembangbiakan secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia, sementara vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak alami atau buatan atau bisa juga ada campur tangan dari manusia. Oke. Kita lihat di gambar di sini. Nah, ini proses mencangkok. Dibuang dulu kulit luarnya, kemudian diberikan tanah, kemudian ditutup. Tutupnya kalau bagusnya pakai sabuk kelapa, kemudian diikat, ditunggu sampai beberapa hari, bisa minggu. Jika sudah akarnya tumbuh di dalam, di sini dipotong. Oke. Nah, kalian bisa baca lebih jelasnya di sini di halaman 179 dan 180. Kemudian di halaman kita bisa membaca di halaman 181. Nah, di sini ada tugas ya, jawab pertanyaan berikut sesuai teks bacaannya. Oke, silakan dibaca kemudian jawab. Ada beberapa soal di sini, ada 5. Oke. Ini untuk bahasa Indonesia. Kemudian di sini ini masih bahasa Indonesia, kamu cari kata-kata baru di dalam teks bacaan ini ya, dari sini, sini dan sini. Misalnya kata dahan. Kalau ini kata baru buat kamu, ambil kemudian tulis di sini, cukup 5 saja, cukup 5 saja. Ini tulis di sini, kemudian cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi misalnya dahan, dahan adalah apa, titik-titik. Kemudian cari lagi yang lain, misalnya cangkok, ya kata cangkok. Cangkok itu apa? Ini kata cangkok ya. Ini misalnya di sini. Uh, ini mencangkok kata kerja ya. Ini kata dasarnya cangkok. Cangkok. Nah, cangkok. Cari di kamus apa artinya. Kemudian tulis di sini. Setelah kamu dapat 5, berdasarkan kata-kata itu buatlah kalimat. Gitu. Misalnya cangkok. Mencangkok merupakan salah satu proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke, silakan temukan 5 kata, cari artinya dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia, bisa gunakan kamus besar bahasa Indonesia secara online atau dari aplikasi Google Play bisa. Kemudian setelah itu kita buatlah kalimat di sini berdasarkan kata tersebut. Selanjutnya kita lihat di sini ada perkebunan ya. Ada perkebunan, ceritanya Udin dan teman-temannya berkunjung ke kebun tersebut, perkebunan tersebut. Ini adalah perkebunan jambu. Oke. Nah, di sini
Eh, di sini ceritakan mereka senang bermain di perkebunan. Semuanya melalui proses pencangkokan. Ingat ketika tadi dibahas tentang pencangkokan, jadi kalau pencangkokan itu buahnya kadang lebih bagus daripada pohon induknya. Tapi kelemahannya, ingat, kelemahannya mudah rebah apabila angin kencang karena akarnya akar serabut dan mudah putus atau rapuh. Oke, di sini katakan setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Nah, Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Ini adalah sebuah sifat yang baik yang dimiliki oleh Udin. Nah, bisa kalian tiru sifat seperti ini, oke? Nah, di sini kita lihat ada kata kerja, ada kerjasama di sini. Coba lihat apa kerjasamanya. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram, mencabut rumput liar, oke? Nah, sekarang di rumah, apa pekerjaan biasa kamu lakukan yang membantu orang tua di rumah? Apa saja ingat? Salah satunya adalah menyapu lantai, oke? Saya kalian tuliskan apa pertama, kegiatan yang pertama, yang kedua apa. Kemudian di sini lanjut, Siti melihat ibu sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa? Apakah tetap bermain-main atau mencabuti tanaman ini atau mencabuti bunga-bunga ini atau apa yang harus dilakukan Siti yang bisa membantu orang tuanya? Kemudian berikutnya di sini ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Apa yang harus dilakukan Edo? Lihat Edo sedang bermain apa ini? Apakah Edo melihat saja atau Edo ambil tangganya? Itu perbuatan tidak baik ya. Jadi apa yang harus dilakukan Edo? Kemudian di sini ada gambar yang ketiga. Lani sedang menangis kesakitan. Oke, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Lani? Apakah cukup dilihat atau bagaimana yang bisa membantu Lani? Oke, jadi ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Yang terakhir adalah matematika. Di sini ada pembagian 180 bagi 3, 224 bagi 3 bagi 4, 315 bagi 5. Oke, ini pembagian yang gampang ya, silahkan dikerja. Cara baginya itu kamu bisa menggunakan pembagian bersusun. Ya. Cara pembagian bersusun itu contohnya Pak Guru gambarkan seperti ini. Ya. Sabar ya. Oke, saya bukakan dulu gambar aplikasinya, misalnya begini. Pak Guru ambil gambaran yang lebih simpel. Jangan yang ini gampang. Misalnya Pak Guru ambil soal yang gampang. Soalnya seperti ini. Misalnya Pak Guru kasih soal 255, kemudian kita bagi 3, hasilnya adalah berapa? Nah, di sini ini setengah tapi tidak kelihatan lagi. Oke. 255 dibagi 3. Caranya yang pertama itu oke, 255 itu apa dulu ya? 255 Oke, 255 itu kita mau bagi 3 ya, terus ini ya. Dibagi 3. Nah, setelah itu lihat
2 bisa tidak dibagi 3? Ternyata ini 2 lebih besar dari 3, jadi tidak bisa. Kita ambil sampai ke 5 ini. Jadi kita ambil 25 bagi 3. Kita lihat pembagian berapa yang menghasilkan 5 perkalian berapa, 3 kali berapa yang menghasilkan 25 atau di bawahnya. Misalnya 7 kali 3, 21. Masih bisa enggak? Kalau 7 kali 4, 3 kali 7. 3 kali 7 itu sama dengan 21 ya. Kalau 3 kali 8, 3 kali 8 itu 24. Oh, oke. Kalau 3 kali ini, kalau 3 kali 9 itu hasilnya 27. Oke. Karena ini 27 lebih besar dari 5, berarti kita ambil 3 kali 8. Hasilnya sama dengan 24. 8-nya ini kita tulis di sini 8. Kemudian 24-nya itu kita tulis di bawah sini 24. Oke. Lalu kita garis. Kurangi dia. Nah, 5 kurang 4 kan 1. 2 kurang 2, 0. Tapi 0-nya tidak usah ditulis. Kemudian 5 ini karena belum dioperasikan, berarti kita turunkan di sini. Oke. Berikutnya adalah 15 ini kita mau bagi juga dengan 3. Perkalian 3 berapa yang menghasilkan 15? Atau lebih kecil 3, coba kita lihat 3 kali 5 itu sama dengan 15. Oke, karena 3 kali 5, 5-nya kita ambil ya. 5 simpan di sini, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Maka setelah dikali-kali dikurang 5 kurang 5, 0. 1 kurang 1, 0. Habis. Oke, jadi hasilnya adalah 85. Jadi 255 bagi 3 di sini adalah 85. Oke, ini cara pembagian bersusun. Nah, di soal ini kalian bisa kerjakan seperti itu. Oke, jika ada kendala silakan bertanya kepada Pak Guru, nanti Pak Guru akan jawab. Oke, terima kasih. Selamat belajar.